Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di The Creative Channel. Nah, untuk video kali ini saya masih berhubungan dengan senapan angin atau hobi senapan angin. Nah, sekarang kan lagi booming-boomingnya tentang ini ya, apa namanya, tentang mimis slug ya. Slug dengan sebenarnya sih slug dengan pelet itu atau mimis itu agak beda ya bentuknya ya. Kalau slug itu dia polos, cenderung mengerucut bagian depan dan terdapat hollow ya. Nah, ini dia salah satu amunisi senapan angin ya, ukuran standar 4,5 lebih. Nah, yang ada di hadapan saya ini sebuah alat pemotong bahan timah lidi ya. Nah, itu timah lidi itu seperti ini ya. Ini timah lidi dengan diameter 4,3 mili diameter ya, dan ini juga saya beli yang lunak ya. Tuh, ini lunak. Terus saya juga beli alat pemotong timah lidi ini melalui teman saya ya, bukan melalui teman saya, melalui teman dengan teman ya. Kebetulan kita juga berteman di sosial media itu di Facebook. Nah, dia sebagai pengrajin alat potong timah lidi ini atau leadwear ya. Nah, ini dia alat potongnya. Ini saya beli ke beliau, nanti saya kasih rekomendasi di deskripsi ya, bisa lihat nanti nama sosmednya apa. Nah, ini berbahan besi dimodif, dirakit sedemikian rupa sampai hasil yang bisa kita sesuaikan sendiri panjang pendek potongannya ya. Nah, ini utamanya itu di sini dia terdapat pisau sini ya. Nah, pisaunya ini kalau saya lihat ya, saya perhatikan ini terbuat dari bukan terbuat dari, tapi ini pisau mesin serut atau mesin ketam ya, mesin serut. Jadi di belah dua. Nah, ini contohnya bisa kelihatan dari sini sih, tuh ya. Ini dari sini kalau nggak salah ya, ini kalau menurut saya ini dari pisau ini ya, atau mata pisau serut atau ketam atau planer. Jadi di belah dua kan, karena kalau aslinya kan dia panjang sekitar segini, jadi di belah dua. Nah, jadi diambil bagian baut-baut sini ya, bukan diambil bagian baut-baut, pokoknya biar nggak kepanjangan. Jadi di belah dua ya, dipotong menjadi dua bagian. Nah, terus ditipisin lagi sama beliau ya, ditipisin lagi karena kalau aslinya kan dia tebel, bagian untuk blade-nya itu atau untuk bagian mata yang tajamnya itu kan tipis. Nah, ini ditirusin lagi tuh ya, tuh tipis dia. Karena kalau di sini walaupun di sini tajam dia nirus, ini kan kenapa dia pakai mata pisau serut, karena dia tirusnya itu cuma satu sisi, berbeda dengan sekelas cutter aja dia ada dua sisi ya. Contohnya kayak gini nih ya, cutter itu kan ada dua sisi, sisi kiri kanannya itu bagian matanya dia nirus, sisi kirinya juga nirus ya. Tapi kalau untuk mata serut planer atau ketam itu dia cuma satu sisi aja yang nirus ya. Contoh kayak gini. Nah, ini ya, contoh kayak gini. Ini mata pisau ketam, cuma ketam manual, bukan ketam mesin ya. Ini mesin ketam serut manual. Nah, ini dia yang saya bilang satu sisi dia nirus, cuma satu sisi bagian sini ya. Satu sisi bagian sininya sudah flat. Nah, makanya pas kita buat motong itu enak banget kayak gini nih. Tuh ya. Nah, kalau dia dua sisi nirus, sisi belakang juga nirus, itu nanti hasil potongannya itu enggak flat ya. Hasil potongannya itu enggak mana dia? Nih, hasil potongannya itu enggak flat kayak gini ya. Jadi dia agak ngerucut jatuhnya nanti hasilnya. Jadi sisi yang dipotong sini ngerucut hasilnya, dan yang di sini juga ngerucut ya, atau miring, ada kemiringan. Nah, makanya alasannya itu pakai pisau ini ya. Jadi pas dipotong gini, ini bagian yang sini dia flat jatuhnya gitu tuh. Itu ya. Nah, kalau bagian sini dia nggak mau agak ada miring kayak gini nih, ada miring, ini dibikin setipis mungkin.
ya, dibikin setipis mungkin ya. Jatuhnya juga kayak ini kan dipotong tipis banget nih, dipotong ditipisin banget tuh, beda ya sama yang masih standar tuh, dia segini. Nah terus di sini terdapat per ya, per ini untuk per pembalik tuh, jadi pas kita gini dia berbalik ya, jadi lubang tidak terhalang oleh mata pisaunya ya, bisa dilihat lubang itu tuh ya. Nah, di sini terdapat stopper ya. Di sini terdapat stopper atau pengukur panjang pendeknya bahan mimis yang mau kita sesuaikan. Misalnya 13 grain ya, kita ukur panjang, misalnya jarak potongnya segini nih, ya kan? Terus kita potong. Setelah itu kita timbang. Misalnya kayak gini. Ini misalnya hasil potongan, terus kita timbang. Nah 13,6 grain ya. Misalnya gitu. Kalau misalnya kita mau panjangin lagi, itu bisa tinggal kita kendorin aja stoppernya atau bautnya ini, kita kendorin. Nah terus di sini juga terdapat ada 3 lubang ya, ini untuk 4,3 mili. Nah ini untuk berapa belum saya ukur sini ya, jadi ada 3 model lubang, hasil 3 model ukuran timah ya. Nah di sini juga ada bautnya, dia ada untuk baut stoppernya juga, lubang untuk stoppernya. Nah terus ini untuk ketebalan ini sekitar 5 mili ya, ini plat 5 mili. Nah ini sekitar 2 atau 3 mili, 3 mili kayaknya nih untuk bagian kaki-kakinya, ini 5 mili. Lalu saya ukur dulu. Ya, hampir 3 mili ini, itu karena gerak-gerak saya. Ini tebalnya 3 mili. Nah ini 5 milian, ini hampir 6 mili ya. Ini nah ini untuk tatakannya sekitar 2 mili kayaknya ya, 2 mili lebih nih. Ini untuk tatakan. Nah ini sangat ngebantu sekali ya. Ini sangat ngebantu sekali, contoh kayak gini nih, saya mau potong pendek. Nah ini saya masukkan dulu, ini kan ada celah di sini nih. Ini buat posisi wadah atau alas penampungannya ya, hasil potongan. Nah satu lagi yang paling nih, di sini terdapat di ujung stopper terdapat karet ya, tuh ya. Nah ini jadi baut, usahakan ujung baut ini jangan sampai tembus ke karet, jadi dikasih jarak sekitar 5 mili atau 3 mili. Jadi fungsinya pas timah ini dipotong kayak gini itu ya. Tuh, pas timah ini dipotong kan dia ada agak ngedorong ke stopper dia jatuhnya, karena kan di sini masih agak tebal di sini. Kecuali kalau ini tipis, benar-benar tipis kayak cutter, dia nggak ngedorong stopper ya. Tapi karena ini masih ada ketebalan di sini, pas kita beginiin dia ngedorong stopper. Makanya di sini dibuat karet dan juga ada spasi, jadi nggak langsung bertabrakan dengan dengan baut ya. Contoh kayak gini, kemarin stoppernya mundur, alhasil ujung baut itu maju ya, langsung face to face dengan ujung timah potongan. Mana sih nih tuh ya, kenapa ada bekas kayak gini tuh ya, ini ujung baut, karena stoppernya waktu itu mundur, makanya saya lem sekarang ini mundur. Nah, ini fungsinya ada karet gitu ya, jadi buat nggak berbenturan langsung dengan ujung baut ya. Dan untuk mata pisaunya ini lumayan tajam ya. Nah kalau mau lebih bagus lagi, coba dimodif sendiri, kita beli bahan TCT ya, TCT terus kita potong, kita tipisin lagi, itu lebih bagus lagi. TCT mata pisaunya itu bisa buat mesin serut ya. Untuk TCT udah lumayan udah bagus ya. Kalau ini dia kan standar masih. Ini kita ini kan begini, ini saya rapin dulu ujungnya, kita masukin.
tuh ya. Nah sini udah rapi kan tuh. Nah ini dia nggak bakalan flat, nggak bakalan rata kalau dia mata pisaunya dua sisi ya. Yang nirus itu dua sisi, misalnya begini tuh, dia pasti ada miring di sini. Nah karena dia pakai mata pisau ketam, yang hanya yang tajamnya itu hanya satu sisi aja yang runcing ya. Nah, makanya pas dipotong dia begini tuh ya. Nah itu dia. Ini hasil potongannya tuh, cakep ya. Nah terus kita coba lagi sampai mentok ke stopper nih ya. Nah ini udah saya kasih potongan kayu, papan kayu ini. Jadi kalau misalnya ini kita nggak kasih ini, pas kita tekan ini dia terbalik ya, terbalik tuh ya. Ini kita ambil. Nah ini hasil potongan pisaunya. Nah ini kenapa nggak rata kayak gini ya? Ini karena kena stopper tuh ya. Ini karena kena stopper. Oh iya maaf, bukan karena stopper. Ini hasil potongan yang pertama tadi, bagian ujungnya kena begini ya, begini. Nah terus ini bagian yang saya potong barusan. Nah ini dia, jadi begini ya tuh. Nah saya potong pakai mata pisau begini nih. Untuk satu sisi dia rata karena bagian ini flat, dan untuk sisi sininya dia nggak rata kayak gini ya tuh, agak nirus ya, bisa dilihat tuh agak nirus. Nah itu kenapa? Karena faktor dari sini ya, dari sudut kemiringan ini. Kalau makanya ini lebih bagus lagi, bener-bener dikejar tipis banget, itu nanti hasilnya bakal kayak gini. Jadi dibikin datar ya kayak gini, cuma kan agak susah itu. Nah jadi biasanya kalau untuk bagian yang bagian yang flat ini saya untuk bagian hollow atau bagian kepala slug. Nah, bagian belakang ini bagian belakang ini saya bikin untuk rok ya, contohnya kayak gini. Ini untuk slug yang udah jadi. Nah ini yang masih bahan tuh ya tuh. Nah jadi itu nah ini kita timbang, ini berapa grain. Nah 13,8 ya, karena memang saya atur itu 13,8 grain. Mana sih tuh ya, 13,8, karena molding slug saya itu 13 grain ya, 13,2 grain. Makanya ini potongannya saya bikin 13,8. jadi biar hasil timah yang kita cutting itu nggak terlalu tebal, jadi tipis aja kita buang ya. Jadi ini juga bisa buat gerak cepat loh, jadi mantap ini. Alat pemotong timahnya ini kita pentokin, potong. Nah ini kita lurusin dulu biar nggak seret di lubangnya nanti. Tuh ya. Nih hasil potongannya sama ya, hasil potongannya konsisten tuh ya, mantap. Ini rekomendasi dari saya kalau misalnya kalian pecinta senapan angin, hobi senapan angin dan punya molding slug. Nah ini alat potongnya mantap. Kalau mau pakai gunting juga bisa, pakai gunting ini ya, gunting kawat gunting kabel. Di sini ada ukurannya. Nah ini kita pakai yang sini, ini kita bolongin, terus kita kasih stopper baut di sini, baut M5 sama stoppernya ya. Jadi kita potong gini. Nah, ini untuk cara simpel, dan kalau mau cara
model stand gini, model bukan model berdiri tapi model ketanam gini ya pakai ini, pakai model yang ini, cakep, mantep. Ya, jadi itu aja reviewnya untuk timah potong untuk alat potong timah lidinya untuk bahan slug atau leadware untuk bahan slug. Nah, ini alat potongnya, rekomendasi dari saya. Ini harganya saya beli cuma 150.000 doang ya. 150.000 doang. Ya buat saya ini ya tergolong murah. Karena kalau kita bikin sendiri juga kadang nggak serapi ini gitu. Karena ini saya bilang ini udah rapi, cuma ada satu aja yang harus diperhatikan untuk bagian sini ya. Bagian sini harus dikasih tiang ya, tiang model kayak gini nih, dikasih tiang begini ya. Jadi kalau misalnya kita ngejar produksi banyak, motong banyak, di sini dia nggak kebuka begini. Kalau di sini nggak bakalan kebuka karena sini sudah ada baut ya, kita kencengin. Tapi di sini ya, jadi bikin potongan agak miring nanti. Nah seharusnya di sini dibikin penyangga sini ya, gini tuh. Nah itu lebih bagus lagi. Tapi untuk selebihnya ini mantap. Mata pisaunya tajam dan lubangnya juga ngepas, nggak longgar banget. Terus untuk konstruksinya juga bagus, sesuai peruntukannya ya. Jadi kalau mau beli nanti bisa dicek di deskripsi saya ya, untuk nama penjual atau nama pengrajinnya di sosmed Facebook. Nah itu aja. Ini cuma 150.000, daripada kita repot-repot bikin, mendingan kita beli yang udah jadi. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin, ya bisa diperhatikan tadi ya, bagian-bagian yang udah saya sebutkan ya. Tuh. Oke, untuk video berikutnya nanti saya ulas cara bikin slugnya ya, dengan molding yang saya punya dan alat press juga. Terima kasih yang udah nonton video saya. Mohon maaf durasinya agak panjang. Tadi saya udah bilang durasinya bakalan agak pendek. Tapi saya asik ngomong gini untuk kalian ya. Jadi terima kasih untuk waktunya yang udah sempatin waktunya, dan jangan lupa di subscribe untuk channel saya biar lebih berkembang lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.